Orang nggak tahu dulu strugglingnya gimana kan? Emang separah apa sih? Gue pengen tahu. Ya parah lah lu kalau ngurusin rental mobil-mobil ada yang hilang. Mobil hilang. Kita kasih solusi. Ridwan Hanif, mampir, banyak yang minta lu sekarang. Kenapa banyak yang minta deh? Banyak bro, lu kan konten kreator untuk di bidang otomotif nomor 1. Paling banyak subscriber saja, bukan dong? Tapi kan otomotif doang, Lah emang kenapa? bukan yang lain. Iya kan, justru kan itu fokusnya di sini. Ini brand positioning lu kuat bro. Gue banyak yang nggak kenal sama gue. Tapi kalau gue ke pameran mobil jadi banyak yang kenal. Ya karena memang market lo di situ. Iya. Sama. Itu untungnya begitu. Jadi gue ke mall ke apa yang kenal nggak begitu banyak. Karena konten gue banyak kan otomotif. Kalau lu ke Gias nih, Baru banyak yang minta foto. kalau lu ke Pondok Indah Mall, Belum tentu. Masih aman, alhamdulillah. masih aman ya. Iya. Iya. Oke, kita lihat ya. 2,8. Perasaan kemarin 2,7 gua ngintip-ngintip. Sebelum lo datang gua ngeriset. Tapi ya sebenarnya 2,8 ini menurut gua kecil ya. Soalnya YouTuber lain tuh bisa sampai 20 juta. Lo yang 10 tapi bahasnya juta. apa? Ya cuma kan mereka general. Itu. Cuma kalau otomotif ya 2,8 juta dia paling gede. Paling gede kan? Iya. Oke. Tapi secara kue ya, kalau sama-sama YouTube nih dibandingin sama Atta Halilintar misalkan. Terus apalagi sih yang gede-gede, gue jarang nonton YouTube ya. Itulah. Kasih solusi gitu ya misalnya ya. Oh enggak. Bagus. Gue demen ya. Bagus masuknya. Gue yakin maksudnya gue 2,8 juta dari 2016 maksudnya. Kasih Berarti solusi sekarang berapa? Baru setahun genap. Udah berapa? 300.000 ya? 300.000 dalam waktu setahun. Iya, gue 2,8 juta dari 2016. Kalau ceritanya kita sok-sok di average-in di rata-ratain. Dulu kayak gini. Dulu Atta Halilintar waktu sama-sama 2016 banyakan gue. Oke. Tapi dia mulainya walaupun terakhir karena dia kontennya general, semuanya masuk gitu, bukan otomotif doang. Wis, nggak nyampe setahun gue dibalap. Oh. Jauh langsung gitu. Jadi gue ngerasa 2,8 juta itu sebenarnya masih hitungannya kecil. Udah gitu lu belum subscribe lagi, parah banget ya kan. Oh ini bukan akun kita nih. Ayo, Gue pikir suka akun dia. Ya udah subscribe nanti. Ya udah nggak usah. Enggak. Justru pas dia keluar kita ada subscribe lagi. Enggak. Ini nih yang bikin VJ-Han tutup tuh gara-gara ini. Kelakuannya ya Allah. Dia tahu lagi. Iya tahu lah, siapa yang nggak kenal Derian Syah ya kan. Boleh bahas fokus Anda aja ya. Boleh ya, fokus. Apa sekali-kali. Gini loh, maksudnya banyak orang yang masuk ke sini tuh dibahas orangnya. Tapi padahal orang sendiri nggak tahu lu tuh siapa sebenarnya. Ya biarin, nggak usah pada tahu. Ya gue ya pembawa acara di sini udah. Dulu dia ini tuh penyiar radio paling top dulu. Tiap pagi siaran kan. Iya. Sampai akhirnya jadi MTV VJ-Han. Ketika dia masuk MTV VJ-Han, tutup langsung tahun berikutnya. Karena ratingnya pas gue udah gak layak jadi turun kan. Iya, udah gitu MTV-nya tutup juga. MTV tutup ya. Gara-gara dia hijrah tuh gue rasa tuh. Betul, jadi apa dong MTV-nya? MTV-nya jadi Muslim TV gua. Bukan music television ya. Gara-gara dia nih. Oh dulu padahal kalau Iya. lihat di TV dia ya, itu pasti garaknya sama Boy William ya Iya, kan. Boy William. Terus Aldi Taher. Nggak ada. Lu dulu seberduaan mulu kan sama Aldi Taher kan. Dulu, buset dulu banget kali waktu di Antv ya, tahu Tapi kan pernah dong. Lu pernah. Maksudnya lu jangan lupakan teman lama lu. Oh, gua enggak mau lupa. Anda jangan menggiring opini ya. Anda jangan menggiring. Sekarang pertanyaan gue, kenapa Aldi Taher gak pernah diajak kesini? Padahal kan bestie lu tuh. Oke, jadi gini, Ridwan Hanif ya. Jadi lu udah berapa lama? Lo gak usah macam-macam. Ntar gue dibuatin jingle nih. Gimana jingle-nya? Kasih solusi. Gue gak ngomong ya. Itu lu ya. Nih kalau Aldi Tadi off-air lu yang gituin duluan juga. Kalau Aldi Taher ngomong nonton ya, coba kontak temennya lamanya lah. Masih inget gak sama gue? Masukin dong gue ke podcast gitu loh. Loh kemarin dia udah tipis-tipis komen di postingan kita kan. Kenapa gak lu ajak sini? Malah gue yang dari entah berantah lu ajak gitu. Karena lu lebih bermanfaat dan bervalue. Waduh, nanti dia udah baca loh. Lu gak mikir perasaan temen lu ya? Boleh kita fokus. Astagfirullah. Oke, kita fokus ya. Kita fokus. Terus dulu waktu itu lu pernah ikut ini kan? Apa namanya yang nyari pacar online itu? Take me out. Tolong admin dikasih cuplikannya. Ini kenapa jadi gue yang ya Allah. Gimana sih dulu ikut Take Me Out, ceritanya gimana sih? Nggak gini, jadi gimana caranya lu
Beli mobil cash gimana bro? Istri lu tahu nggak lo ikut Take Me Out? Beli mobil cash gimana bro? Boleh kita fokus ya. Aduh geli. Jadi gini bro, mendingan kita pikirin gimana caranya beli mobil cash. Itu yang paling benar. Iya sih, bener sih ya. Ngapain kita cari jodoh lewat acara televisi? Ngapain lu ikutan dulu? Bego kan gue. Tapi istri lu tahu nggak dulu lu ikut gituan? Ya jadi kita fokus lagi kan. Ih dia mah tahu-tahu aja. Cuma iya gue cuma bilang, oh ini kayaknya adik gue deh gitu. Oh, masih kontakan nggak sama yang kemarin itu? Boleh kita fokus ke anda aja nggak? Ke anda nggak? Oke, gini. Kita bahas nih gini. Udah, yang bener-bener aja. Lu kenapa ke Klaten? Oh, ya kan gue rumah di situ sekarang. Loh, orang Jakarta lebih memilih nih kisah hijrahnya ini luar biasa loh. Orang berlomba-lomba dari daerah pengen ke Jakarta. Oke. Ya cari duit, hidupnya. Ini biasanya kalau yang diundang orang hijrah tuh hijrahnya tuh biasanya ke arah agamis ya. Iya biasanya kayak gitu. Gue ke arah kampungan. Iya. Nah iya kan, itu kan hijrah juga. Iya benar. Kan? Dari Jakarta pindah ke Solo, Klaten masuk ke sini. Iya. Klaten tuh tengah-tengahnya Solo sama Jogja. Gue apal bro, Solo itu bini gue kan Karanganyar. Iya, jadi di Jogja itu ada keraton, di Solo ada keraton, di tengah-tengahnya ada dinasti. Dinasti itu yang di dekat Prambanan, toko baju. Dinasti Klaten tuh namanya. Emang iya? Emang toko baju. Coba cari ya di Dinasti Klaten Prambanan. Oh iya, nanti keluar itu Klaten toko itu, baju. Iya, Klaten itu kalau gue dari Solo, dari tempat bini gue, kalau gue ke Jogja itu gue naik mobilnya tuh lewat Klaten pasti. Pasti dong. Iya kan? Karena kan Klaten itu bagian dari 5 wilayah kabupaten di Solo kan. Klaten, Sragen, Wonogiri. Tapi kalau lu nggak mau lewat Klaten bisa sih lewat Magelang ke atas. Ya Allah, PR amat tuh, ribet amat. Dari Jogja kan, mau ke Karanganyar nggak pakai lewat Klaten bisa. Enggak. Dulu ke atas. Nggak usah Klaten aja, nggak usah merepotkan diri sendiri tuh, sampai jatuh kan tuh. Iya. Nih ya, coba kita lihat. Nih, buka. Sebelahnya. Nah, ini yang tadi gue bahas tuh pengennya ini. Apa tuh? Banyak audiens dikasih solusi, itu minta solusi. Gimana caranya untuk dapetin mobil secara cash? Ini loh dari tadi yang pengen gue bahas. Nah, maksudnya gini. Tadi lu ngebahas tentang hijrah ke Klaten. Nah, sekarang jadi cara beli mobil cash ini gini bro. Kalau di ilmu ini ya apa namanya buat talk show apa sih namanya bridging itu tuh satu-satu. Jangan langsung lompat dong, gimana sih? Kan udah gue bahas dari awal ini. Gimana Vijian gak bubar ya? Kalau isinya begini ya. Kan gue udah bahas dari awal. Maksud gue kenapa lu ke Klaten sementara di Jakarta lu udah bikin konten begini-beginian. Iya, cara beli mobil cash. Nah, di sana orang-orang pengen ya gimana ya? Gue nggak bilang di sana tuh kondisinya kan kalau di Jakarta kan banyak ya mungkin cari nafkah banyak yang di sini, ya kan? Lu juga ngajarin seperti ini yang ujung-ujungnya ketika dia ada di Jakarta terus pengen beli mobil mungkin dia kesulitan. Ya kan memang yang beli mobil cuma di Jakarta doang. Nah, bukan mindsetnya kan? Kalau misalnya kan kalau gue belinya cash kapan punya mobil? Kebayang nggak? Ya udah gue nyicil aja lewat leasing. Ada juga stigmanya, wah dikit-dikit riba, lewat leasing riba. Kalau gitu kita nggak bisa punya mobil dong. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Nah itu maksud gue kita mau bahas di sini adalah gimana caranya kalau orang nonton atau mungkin belum sempat ini kan 25 menit nih bro. Iya. Ya kan agak panjang nih. Nah, jadi kita play dulu aja. Ya? Enggak, terus nontonin. Ini gimana cara minum ya? Ya udah minum. Kok tutup lagi? Enggak, itu ada dia keluar dari samping-sampingnya. Oh oke. Maaf Nora. Gimana airnya? Iya bener-bener nih gue mau minum aja dikasih solusi dulu. Tuh. Iya kan? Ini bekas bintang tamu yang episode keempat ya. Oke. Oke lagi. Oke. Kebalik. Oh ini salah itu bukan ya? Bukan, itu lagi viral tuh. Gue tahu tuh. Biar kelihatan. Nah itu mungkin di sini kita bahas adalah gimana cari beli mobilnya sampai akhirnya lu punya perusahaan auto detailing ya. Iya. Itu kan dan lain sebagainya. Gak ada sebagainya. hubungannya sama beli mobil cash. Semuanya mau kita bahas. Apakah jangan-jangan lu berkonten di konten kreator ngebahas tentang review mobil, monetize-nya apakah harus ke ranah mobil? Oke. Nah itu banyak tuh, kita bahas satu persatu aja. Oke? Dari tahun 2016 ya lu konten ya? Ya ngonten yang sendiri itu di channel YouTube sendiri 2016. Tapi kalau dari Autonet Max sih 2014 ya. Oh. Jadi gue bikin media sama teman-teman, gue bertiga dulu bikin media. Sama siapa ya, aja? Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan.
Sama siapa aja? Ada Kang Idui, ada Audi, ada Hilsat, ada Grady, ada banyak lah di sana lah. Oke. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Merekanya masih jalan, elunya juga masih berkontribusi. Kadang-kadang. Parah. Giliran udah lo punya channel sendiri yang sana dilupain. Enggak dong. Gua enggak bahas review mobil baru, gua enggak. Yang mana? Di channel gue sih enggak bahas review mobil baru. Jadi Kalau di sana gua, kan yang baru ya. kalau ada mobil baru, gue paling cuma bawa jalan-jalan ke Klaten, jalan-jalan kemana, touring gitu-gitu sih. Jadi nggak review yang komprehensif dari ya, desainnya, featuresnya segala macam. Gue nggak mau yang sekomplit itu. Itu udah domainnya Autonet Max. Jangan tabrakan. Oh, oke. Ini menarik deh. Gua sebenarnya gue mau berangkat dari perjalanan lo kenapa ke sana gitu ya, satu-satu ya. Tapi gue lebih mau mulai dari sini dulu, Bro. Kalau reviewer mobil itu sebenarnya mobilnya dikasih nggak sih? Ya, kalau dikasih sih alhamdulillah ya. Ya nggak, tapi serius. Cuma sayangnya enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi duitnya ada. Duitnya pertama bisa dari AdSense atau dari sponsor yang lain. Tapi memang kadang-kadang ada campaign juga. Cuma kalau ada campaign kita nggak mau bikin yang review ya. Kalau review itu harus jujur. Oke. Ya kan? Tapi kita bisa bikin konten lain. Misalkan kita bikin jalan-jalan atau ngajak siapa buat nyobain mobil. Oh, alus ya masuknya ya. Kita yang ujung-ujungnya lo call to action harus, ke mobil itu. Kita harus bedakan antara review sama ads. Kalau satu-satu coba ya, gue pengen tahu dari lo. Kalau review ya lo jujur. Harus senetral mungkin, ya kan? Oke. Tapi kalau ads kan, lo punya fitur apa, punya kelebihan apa, yaitu di highlight. Iya. Gimana cara highlightnya? Mungkin kita bisa bikin kayak konten, ya contoh jalan-jalan, Ya. tadi kan, atau bikin konten macam-macam lah. Ada kayak misalkan, gue bikin video touring gitu kan, ke Aceh gitu kan, itu kan bisa salah satunya kayak gitu. Ya tergantung orderannya ya. Iya, tapi kita tetap harus objektif ya. Artinya kalau misalkan itu review, kita harus sejujur-jujurnya. Misalkan kayak gini nih, gue bikin video Wuling setelah 4 tahun. Oh, akan seperti apa di nasibnya gitu ya? Iya, gue dulu 2018 yang rental itu nambah unit Wuling ya kan. Oke. Terus udah dipakai 4 tahun, kita review nih kepemilikannya gimana, apa aja penyakitnya segala macem. Itu Wuling nggak boleh bayar di situ karena nanti gue nggak jujur. Loh, jelek-jeleknya apa gitu. Oke, yang kasusnya Iger kemarin kan katanya dikomplain tuh, ingat ya lo? Iya. Konten kreator yang kan gue nggak nge-review Eiger. Enggak, contoh-contohnya. Ada yang nge-review brand, tapi ternyata kan tadi kan lo bilang harus jujur nih. Tapi pas Eiger itu tiba-tiba dikomplain. Siapa namanya? Yang rame itu? Yang dia nge-review katanya harusnya nggak kayak gitu tuh. Untungnya di otomotif sih nggak gitu ya. Nah makanya gue mau nanya bedanya apa. Kalau itu kan lu nge-review, lu nggak dibayar sama brand tersebut. Oke. Giliran dia reviewnya jujur atau misalkan, jadi waktu itu yang gue tangkap, koreksi kalau gue salah ya, pengambilan gambarnya kayak nggak profesional. Ya, kalau itu sih sebenarnya ada nggak di mobil maksud gue gitu? Alhamdulillah sih biasanya nggak ngomong. Dikit bro. Dekatan. Alhamdulillah biasanya nggak ngomong. Paling tiba-tiba kok jadi cuek gitu. Cuma udah biasa lah ya, misalkan kalau misalkan gini, gue kemarin bikin video Wuling gitu kan. Oke, ini video ini pasti bakal rame nih karena orang banyak penasaran. Ini Wuling ini merek baru ya dari Tiongkok. Kira-kira bagus atau enggak? Ya gue katakan sejujur-jujurnya, masalahnya apa selama 4 tahun? Akinya pernah ganti berapa kali? Ada masalah nggak di kaki-kakinya segala macam? Apa adanya. Jadi gimana cara gue monetasnya? Gue cari sponsor dari yang lain. Gue masukin apa? Misalnya insertion dari Tokopedia, bisa kan? Oh bisa. Ya jadi sebut deh brandnya kan? Nggak apa-apa, dia harus bayar. Ya dari marketplace misalnya. Nanti gue sebutin saingannya ini lagi. Enggak. Buat lu. Ini ekspedisi, ini software accounting. Jadi gue tekankan ya, tidak ada yang kebocor-bocor lawannya mereka ya. Iya. Dan yang kayak gini juga bisa sponsor ke saya kok. Bener kan? Bener. Iya. Dan kebetulan kita pakai enggak ada itu jadi endorsement dong. Iya. Nah, jadi artinya ada banyak creative way itu monetize ya. Dan memang gua ini orangnya sangat pilih-pilih sekali kalau dapat sponsor. Misalnya gua tebak ya. Misalkan lu kan otomotif banget. Terus tiba-tiba lu pasti dideketin dong sama perusahaan-perusahaan leasing. Ya pasti dong. Iya dong. Iya. Ya kan. Buat nantinya gimana caranya ntar transaksinya untuk pembeliannya gak usah khawatir. Pakai ini dong misalnya gitu. Kenapa lo gak ngambil leasing? Kan itu kan cuannya luar biasa. Ya apa ya, kita nyari duit. Apa ya, banyak tuh orang. Aduh gak enak yang ngomong ya nanti ya. Loh bro, tenang bro. Ini kolam gue. Bukan. Ini audiens gue. Bukan gini. Lo mau bilang langsung gak masalah.
Kalau gue ngomong sama temen itu enak. Tapi ketika audiens semua bisa nonton itu nggak enak. Oh, ya kan? Iya, tapi kan audiensnya sudah mengerti. Ya audiens bisa mengerti, tapi kan orang bisa potong-potong, bisa ambil gitu. Ya intinya gue sponsor pilih-pilih. Kalau misalkan nggak cocok sama gue nggak ambil. Dalam segi apa nggak cocoknya? Ya produknya. Ya banyak lah, banyak hal lah. Produknya, gue tebak ya, produknya ya mungkin lo nggak suka, bukan lo banget. Yang kedua adalah disinyalir mungkin ini bukan pendapatannya yang halal, karena haram misalnya. Ya kan? Ya itu katanya Mas Dery ya. Iya. Maksudnya itu loh. Kan gue gak bilang ada banyak hal yang enak nih kalau kita ngomongin bareng. Ya kan? Ya. Tapi ketika masuk ke ranah publik itu nggak enak buat diomongin. Berarti jangan ngomongin leasing itu riba ya. Kita fokusnya di. Iya dong. Iya kan, bener kan? Bener. Kalau orang mau cari tentang apa itu riba, dia akan cari sendiri. Betul. Tapi ketika audiens ini apaan sih bahas beginian gini. Tapi gini, buat gue dakwah itu ada layernya masing-masing ya. Setuju. Iya. Kayak di video ini nih. Cara beli mobil cash tanpa kredit. Aku pengen lihat dong. Yang mana ini? Itu gue ngomong riba cuma sekali. Lihat dong. Di mananya? Di belakang kan? Nggak tahu. Pokoknya gue cuma di depan itu gue ngomong. Coba mungkin teman-teman ada yang mau beli secara cash, bingung caranya gimana, strateginya gimana, atau mungkin ingin menghindari riba. Nah ini bisa nonton video ini. Udah cuma itu doang. Rapi mainnya. Kalau dia mau cari tahu lebih lanjut, cari aja di Google sendiri ya kan. Karena memang bukan domain gua. Bukan domain dan bukan porsinya. Kayak gue misalkan bukan, kalau memang ternyata masalah dalil bukan ranah gue. Nah tugasnya kita di batasan kita aja. Iya, karena kalau gua ngomong begini bukan di orang yang tepat di domain publik, nanti orang akan menganggap wah ini sih ini begini. Sekarang orang itu ya gampang lah mau diplesetin ya kan. Iya. Ini kita mau kesini mau nyari solusi malah dapat masalah. Ya kan? Oke, bro. Selama lo berkarir di dunia kayak begini, mindset lo tuh apa tujuannya? Apakah memang ada yang nge-review biar dia hidupnya diberikan produk-produk gratis? Oh, kalau gue uang sebenarnya gini. Pilihan emang gue udah dari 2008 dari zaman SMA ya, gue main internet marketing. Jadi cari duit lewat online lah. Ya. Melalui website atau apa segala macam, AdWords. Gue dulu belajar sama Habibie Afsyah di kursi roda. Iya. Tahu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Sekarang lagi di Jonggol tuh. Tadi gue telepon kemarin, kalau misalkan selesai gue mau ke sana, kan rumahnya deket Setiabudi ya. Ya, oke. Di Jonggol dia ternyata, dia ada rumah di sana. Oke. Nah, di internet marketing itu kita tuh nggak bisa ngerasa kita hebat. Oke. Karena algoritma berubah terus, trennya berubah terus. Produk juga harus baru, apalagi nih gitu ya. 2008, siapa yang nyangka kita bisa jualan lewat Instagram sekarang? Oke. Iya. Dua tahun lalu siapa yang nyangka kita bisa jualan lewat TikTok sekarang? Iya. Ya. TikTok Shop. Iya. Banyak banget perubahannya dan kita harus agile. Ya. Jadi waktu itu kenapa akhirnya ke YouTube juga, itu salah satu proses. Oke. Salah satu proses adaptasi. Oke. Dan ketika ketemu klik di sini, ya udah gue seriusin di sini. Gitu. Dan apalagi yang bikin seneng itu adalah ketika gue senengnya apa dengan yang gue bahas. Karena gue dari dulu seneng banget sama otomotif dari zaman kecil. Oke. Jadi pas nih ada otomotif, kita main digital, ya udah jadi sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Nah ini kalau kita ngomongin masalah internet marketing, kan artinya kan mereka, gue nggak bilang anti ya, tapi biasanya mereka nggak hadir di marketplace. Nggak juga, tergantung. Ada. Tapi bukan gini. Kayak misalnya ini lu ngambil ilmu hukum gitu ya, kan ada spesialisasinya. Oke. Ada yang hukum internasional, ada yang hukum pidana perdata apa segala macam. Sama anak internet marketing juga sama. Ada yang fokus di UMKM produk sendiri, ada yang fokus jadi affiliate, ada yang fokus nge-YouTube, ada yang fokus apa. Ada banyak banget jalurnya. Lu nggak bisa samaratakan bahwa oh anak internet marketing pasti anti nih sama ini. Nggak juga. Ada juga mereka yang main Facebook Ads tapi sosial e-commerce ya. Ada nggak main Facebook Ads cuma dari marketplace dong bisa ratusan juta? Oh banyak, bulan. Memang banyak. Banyak ya. Tapi orang tuh nanti akan ketemu speciality-nya masing-masing sih kalau menurut gua. Kalau lu Kalau gue di YouTube sekarang. Enggak, waktu internet marketing. Media. Dulu gue main AdSense di website. Oh oke. Main SEO, website building, gitu-gitu dulu gue mainnya. Oh berarti cocok dong, rata-rata mereka itu si customernya yang memang belanja di internet marketing ya, produk-produk apa segala macam. Itu kan ada yang COD misalnya.
Oh, tapi kalau misalkan ditanya, gue masih bisa bikin website nggak? Ya mungkin masih bisa kali, tapi udah ketinggalan zaman banget. Kenapa ketinggalan zaman? Loh, semua berlandasan di landing page, bro. Sekarang perkembangannya udah sangat jauh. Jauhnya dari segi? Gue coding zaman gue SMA belum ada HTML5 dulu. Iya. Sekarang HTML5 apalagi gue mesti belajar lagi. Ya kan? Jadi gue mendingan sekarang bikin website minta tolong temen gue aja. Bayar profesional udah selesai. Kadang nggak semuanya harus kita kerjain sendiri sih. Setuju gue. Setuju ya. Karena memang lu serahin nama ahlinya gak sih? Ya iya. Sama halnya dengan pengusaha itu fokusnya ya memang dia di bidangnya produksi aja. Tadi contohnya Ridwan Hanif bilang gini, bro, kalau memang ternyata lu harus mau bikin website atau mungkin jasa desain apa segala macam, udah tinggal serahin nama ahlinya. Cocok nih buat pengusaha-pengusaha yang pengen terima beres, nggak mau repot, keluarga-keluarga misalnya aman sentosa. Lu coba deh cek deh, lu serahin nama ahlinya konten-konten sosial media lu deh. Nih, lu buka aplikasi Kasih Solusi, ada ribuan berapa total? 3.000-an freelancer bro di sini bro. Iya. Nah, lu bisa pilih tuh. Emang pinter deh. Gue tadi cari cara, dia pasti mau masuk nih bentar lagi nih. Gue alihin ke yang lain deh ya. Bisa juga dong masuknya. Luar biasa. Ya gak sia-sia 16 tahun siaran radio Pak. Nggak usah Mas VJ. Enggak. Berarti lu kelahiran tahun berapa? 89. Oh. Lalu berapa? 91 sih. Beda 2 tahun. Iya, cuma lu 16 tahun lama juga ya VJ ya? Enggak VJ-nya lah, radionya. Oh radionya ya? Radionya. Udah siaran tuh ya? Udah siaran dari 2005 gua. Kangen siaran gak? Iya kangen lah, gue pengen punya radio sendiri insya Allah. Apa, rojak gitu ya semacamnya? Enggak juga, itu kan bukan ranah gue, itu ustad-ustad kan. Gue tetap kayak begini, tapi versinya yang bener lah omongannya dulu kan gue serampangan ngomongnya. Ya gimana contohnya? Jadi bahas gue ya. Jadi bahas gue ya. Tapi waktu lu nyiar radio gitu ya, ada gak sih manfaat yang lu rasa paling berpengaruh banget sampai lu jadi kayak sekarang? Ya ini, media ini. Gua pengen punya media sendiri. Gue bisa atur omongannya dari awal sampai akhir tuh. Gue mau ngapain tuh kan dari radio. Inspiratif sekali saudara-saudara ya. Sekarang gue jadi hostnya. Kejadian jadi host ya. Dan lu juga mau jawab ya kan? Iya. Anehnya begitu lagi. Iya. Balik ke lu lagi. Balik ke lu lagi. Gue gak kebayang nih judul videonya apa ntar ya. Ini ngobrol ngarol ngidul kayaknya nih. Dan tadi obrolan kita gak ada yang kelar satupun loh. Ini gue lagi mau bahas ini lu kesono. Ya kan? Gue nungguin aja lu kesono. Oh iya. Itu. Nah jadi maksud gue kalau balik lagi ke lu nih, iya gak sih, masalah tadi freelancer udah kelar, ya kan, selain nama lainnya gue setuju banget sama yang dimaksud. Tapi mungkin ada kalanya si pengusaha-pengusaha ini, apakah harus ketika lu review mobil, yang belum kejawab nih, apakah harus nggak jauh-jauh dari ranah ini? Itu aja pertanyaan gue. Ada juga ranah gimana tuh maksudnya? Lu kan punya auto detailing, apalagi tadi usaha lu rencar. Ya itu sekarang orang tua sama kakak sih. Lu sempet kan? Gue gak ikut-ikutan. Nanti kita gali ya. Nggak usah. Bukan. Ridwan ini pernah jadi supir rental mobil. Ya kalau supirnya tiba-tiba mendadak kagak ada, ya mau nggak mau kita harus nyetir dong. Nah makanya nanti satu-satu kita bahas. Nah cuma maksud gue, apakah monetize harus ke ranah yang itu? Kalau untuk konten kreator, itu pertanyaan gue sih. Soalnya ada juga mungkin kayak gue nih, gue mungkin di ranah media, tapi gue nggak juga jualan mikrofon, gue nggak juga jualan headphone, laptop misalkan mau disambung-sambungin. Nah itu dulu tuh. Tapi jualannya placement ya. Ya itu betul, itu setuju tuh gue. Nah itu maksud gue. Masih relate dong, berarti dong. Iya masih relate sih. Cuma kan ini lu harus kasih solusi kepada teman-teman yang memang ternyata dia hobinya apa, tapi sebenarnya gue nggak menguasai bidang jualannya yang ini. Oke. Apakah bisa? Itu pertanyaan gue. Oke. Kalau gue pertama mungkin ini nggak buat semua orang ya. Ya. Kondisi gue sekarang udah settle. Alhamdulillah. Iya, jadi ketika gue pengen bikin bisnis, itu bisnisnya rugi, gue masih selamat nih. Dari segi? Maksudnya gini, gue kan udah ada usaha nih, yang A, udah jalan ya kan. Gue mau bikin usaha baru yang B. Usaha B rugi, ya gue masih selamat karena ada yang A. Tapi mungkin buat orang lain gak seperti itu gitu. Dia usaha satu-satunya, bagaimana kerja keras apa segala macem, ya kondisinya beda. Jadi gue nggak setuju juga kalau misalkan bilang ya lu harus kerja keras, lu harus gini. Belum tentu, kondisi kita beda-beda. Kondisi gue sekarang begini, gue mudah ngomong seperti itu. Kenapa gue bikin auto detailing gitu kan? Ya karena gue suka, pertama gue suka otomotif, gue suka lihat mobil-mobil yang kinclong, gue suka kebersihan. Bikinlah auto detailing, belajar apa segala macam, kerja keras, kerja cerdas, itu sangat gampang sekali diomongin. Tapi ingat bahwa gue ketika bangun auto detailing, gue udah ada yang lain nih. Jadi ketika usaha gue misalkan auto detailing gue gagal, ya
gue tetap masih bisa makan, tidur dengan tenang. Berarti lo mindsetnya pengusaha ya memang harus punya minimal 2 usaha. Enggak. Tapi kata tadi kan lo bilang begitu. Artinya buat serep kalau ini gagal. Bukan. Maksud gue gini, apa yang gue omongin itu terasa gampang karena gue punya yang safety net tadi. Jadi belum tentu yang gue omongin ini applicable buat orang lain. Oh ya, setuju memang. Ya kan? Ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Pesan moralnya kan begitu kan? Iya. Artinya kalau lu pengen sekarang ikut-ikutan, enaknya jadi Ridwan ya. Berarti dia udah punya auto detailing, dia punya bisnis ini apa segala macam. Ya udah deh, gue jadi konten kreator review mobil aja deh. Iya, kita nggak gitu kan? Gabung nih, misalkan ada gue punya masalah speedometer. Oke. Gue ada kenalan di Jogja, bagus bikinnya. Oke. Gue ajak bikin di Jakarta, ya kan? Udah bikin Jakarta, bikin di Bandung. Ya kan? Oke. Ya. Kelihatannya gampang gitu loh. Ya karena emang pondasinya udah jelas, modalnya udah ada, ya kan. Nah, sedangkan orang lain belum tentu. Misalkan gini, gue mau mulai usaha, modalnya dari mana ya? Gue mau mulai usaha, cuma gue masih kerja, gimana ya? Jadi apa yang gue sampaikan nanti, misalkan gue bilang ya sebenarnya kan simple ya. Kalau misalkan kita pikir-pikir ya, kita kerja keras ini segala macam, cuma buat orang lain belum tentu simple. Kenapa menurut kita simpel? Karena kita ada di posisi ini. Ya. Artinya mesti menguasai dulu dong. Tentu dong. Ya, harus itu menguasai dulu. Catat tuh. Ada soalnya ikut-ikutan. Bahayanya adalah ketika pandemi datang, tadinya dia mungkin dia sebagai seorang apa ya mungkin bukan bidangnya gitu ya. Dokter, pengacara atau segala macam atau kerja kantoran, akunting. Akunting masih relate lah. Mungkin dia ranah hukum gitu. Terus tiba-tiba gara-gara ngeliatin, kayaknya buka usaha enak ya, buka makanan aja ya. Taunya drop. Nah, mungkin dia nggak ada preparation untuk dia pelajarin ilmu bisnis itu lebih dalam ya. Dan gue sekarang udah sampai di posisi gampang duplicable gitu. Untuk di ranah yang sama? Untuk di ranah yang sama atau mau bikin usaha baru. Karena udah punya rumus, udah punya sistem, udah punya mindset, fondasinya udah kuat. Jadi kalau gue bilang ya lo harus kerja keras, betul. Tapi belum tentu orang yang sama-sama kerja keras, kita kerja keras, dia kerja keras, belum tentu dia bisa sukses. Solusinya gimana buat teman-teman yang baru mau mulai misalnya? Solusinya sih berdoa sebenarnya. Itu yang pertama. Karena memang tiap orang itu punya jalannya masing-masing, punya kesulitannya masing-masing. Ya jadi tiap orang itu gue yakin deh, maksudnya Allah tuh ngasih kita tuh jalan surganya masing-masing gitu. Kita misalkan ngeliat orang ini kenapa kok hidupnya susah terus, atau mungkin ngeliat ada kok ini orangnya gampang banget ya, rezekinya bagus, lancar segala macam. Ya mungkin Allah ngasih jalan surganya seperti itu. Jangan kira Allah kasih kemudahan itu karena Allah sayang, belum tentu loh. Catat guys. Betul. Siapa tahu itu caranya Allah buat lu punya harta nih mau diapain. Nah, lu punya harta, punya duit, punya waktu segala macam, ternyata lo pakai buat maksiat. Ya gue tambahin deh biar masuk nerakanya lebih dalam. Gimana coba? Deg-degan tuh. Tapi ada satu sisi, ketika orang hidupnya susah terus, ternyata dia sabar, dia ikhlas, dia tetap bekerja keras, walaupun susah terus nih. Ya, tapi siapa tahu itu jalan ke surganya dia. Betul. Dan ada banyak lah orang ya. Dulu itu rajin misalnya beribadah. Ketika dikasih duit, punya duit banyak, usaha sukses, udah lupa tuh sama yang lama. Itu menurut lu suatu kemajuan atau kemunduran? Kan yang hanya bisa menilai Allah. Ya kan, kita nggak tahu. Makanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Gue tipikal orang yang gue nggak jangan mau jadi pekerja, jangan mau jadi karyawan. Jadi budak seumur hidup. Gue akan gitu. Gue akan bilang, lu jadi pegawai, kerja sebaik mungkin. Itu siapa tuh jalan lu menuju surga, ya kan? Lu mau jadi pengusaha, ayo jadi pengusaha aja kan. Ada tuh yang seminar-seminar, ayo jadi pengusaha ini segala macam. Tahu. Entah kenapa gue nggak begitu setuju. Kenapa? Karena menjadi pengusaha dan menjadi pegawai ada difficulty-nya masing-masing. Iya. Betul dong. Dan semua ada berkahnya masing-masing. Oh iya dong. Iya kan? Jadi banyak hal yang nggak bisa kita nilai secara ya kita belum kenal orangnya dalam. Gitu kan, tiba-tiba lu udah ngasih solusi begini, ya kan? Kalau buat gua, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Jadi dia butuh solusi juga berbeda-beda. Tapi memang nggak ada salahnya kalau orang itu bercerita bagaimana dia bisa meniti karir seperti ini. Nah, itu dia bisa dapat usaha seperti ini. Karena orang yang punya karir bagus ya, emas itu ditaruh di mana aja akan jadi emas. Iya. Iya nggak sih? Betul. Dia nggak, istilahnya nggak drop lah nilainya. Ya kan drop. Makanya jangan heran kalau ada cerita dulunya OB sekarang jadi direktur. Ya itu karena emang dia dari dasarnya emas.
Masya Allah. Bener dong. Bener tuh. Iya. Ada wise-nya juga Ridwan ternyata. Kadang-kadang aja. Depan kamera soalnya kan. Kalau nggak di depan kamera gimana? Hah? Kalau nggak depan kamera gimana? Kita mah ketawa mulu ya biasanya. Bercanda mulu orang ya. Iya. Ya, oke. Nah ini tadi itu betul-betul ngebuka ya. Artinya sama halnya dengan tadi yang pembahasan konten-konten dari Ridwan Hanif yang mengenai gimana caranya dapat mobil secara cash. Itu juga bisa ada solusi kalau lo lihat versi fullnya. Tapi gue pengen secara instannya bro. Secara instannya ya. Coba kasih solusinya gimana sih sebenarnya buat teman-teman agar teman-teman bisa memiliki mobil tanpa harus berurusan sama ya mungkin leasing. Oke, yang pertama adalah tingkatkan penghasilan dulu. Itu yang pertama ya. Iya. Dari apapun ya, yang penting halal ya. Iya. Lo Oke. kerja, lo jadi pegawai, lo usaha, kerja sambil dagang, no problem. Coba harga mobil misalnya kisaran berapa sih kira-kira yang untuk common 100 juta nih misalnya? 2 miliar gitu misalnya. Jauh amat. Di Singapura kan. 100 juta dulu yang ini. Yang ini 100 juta. Ada yang ngomong gini bro, gaji gue misalkan cuma 3 juta, 4 juta, 5 juta buat penghidupan. Anggaplah nabung-nabungnya 1 juta. Lah berapa ratus tahun? Ya makanya itu kan ada rental mobil ya. Masuk usahanya dia nih. Masuk. Usahanya dia masuk. Punya Kan- mobil tuh gak wajib kan. Bukan, iya betul. Tapi kan kalau rental mobil, lu mau pakai mobil lu harus bayar. Gue pengennya milikin gitu loh. Ya lu miliknya juga mesti bayar. Oh iya maintenance ya. Semuanya. Beli mobilnya bayar. Terus ikutan dikit. Ya kan? Beli mobilnya bayar. Iya dong. Ya kan? Heeh. Terus servisnya bayar. Pajaknya bayar. Semuanya bayar. Tapi kan nggak dimilikin. Ya terus kenapa? Pengen punya teman-teman kita yang belum punya mobil. Ya kalau mau punya ya ningkatin penghasilan. Itu tuh. Jadi Ojo. video sepanjang 25 menit isinya tinggalin penghasilan doang. Itu strategi buat yang udah punya penghasilan. Ya iya dong. Masa gue jual mimpi surga. Ayo ikut seminar ini bisa beli properti. Waduh, MLM tuh sebut. Pas udah ikut seminarnya, oh ternyata begitu ya. Ternyata gue masih nabung lagi ya kan. Ternyata gue masih nangkal penghasilan lagi. Kejebak. Udah bayar 5 juta padahal tuh ya. Siapa yang ngomong pembicaranya? Enggak, bukan gua. Oh. Enggak, maksudnya semua itu kan bisa pakai logika juga kan. Ya oke. Ya nggak mungkin dong lu maksudnya gaji segini bisa beli ini gitu ya. Mas nanti yang ada malah orang nuduh yang enggak. Iya kan? Wah, pesugihan nih. Pasti korupsi nih. Wah, bener. Iya kan? Bener. Oh iya lagi rame tuh. Kok dia kemarin baru segini pangkatnya tiba-tiba sekarang pangkatnya segini gitu. Ya, kan? Kalau berprestasi gimana sujon aja ente? Enggak, maksudnya ini kalau cara negatif ada juga. Oh iya kan. Kan oknum gue bilang. Kan kita harus berpikir positif dong, ya kan? Siapa tahu dia dapat penghargaan ya kan karena prestasinya bagus. Masya Allah kalau gitu. Dapat jabatan tinggi. Masya ya kan? Allah bagus kalau itu. Nggak boleh sujon. Kok nggak susah? Gue bilang oknum. Oknum ada aja bro dari semuanya. Iya, gue nggak kenal sih yang oknumnya siapa ya. Ya udah. Kalau gue sih tahu. Oke, kita fokus balik lagi ya. Gini bro, lu udah ngonten di Jakarta, punya usaha di Jakarta, rumah juga tempat tinggal di Jakarta. Klaten. Kan sebelumnya Jakarta dulu. Ngontrak. Oh iya, berarti belum punya rumah sendiri di Jakarta. Gue sekarang kalau di Jakarta nginepnya di kantor atau enggak ya di hotel kalau ada yang ngasih. Ngasih endorse. Kayak misalkan di Gias. Ini kan kita dapat fasilitas hotel dari panitianya. Iya. Ya udah biar dekat, ya udah bolak-baliknya di hotel. Oke, tapi tukar exposure dengan lu review di event tersebut. Kan ada kerjasama sih sebenarnya sih. Ya. Oke, nah udah enak-enak lah intinya begitu. Ya walaupun tinggal di Jakarta juga pasti banyak pahitnya juga, macam-macam. Nah, tapi lu malah memilih hidup untuk di Klaten tanpa mengurangi rasa hormat buat Bupati Klaten ya. Nggak ada masalah gue. Ntar gue salah dipelintir lagi video gue ntar nih. Oh berarti emangnya kenapa mau tinggal di Klaten bang? Emangnya kenapa bang? Strata sosialnya segini bang. Tadi dulu gue udah disclaimer. Maksud gue gini bro, gue berangkat dari stigma deh biar aman. Stigmanya kan orang pengen kerjanya di Jakarta, mengadu nasib. Lu malah balik ke daerah. Kenapa bro? Ada masalah apa di Jakarta? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Kenapa sih? Ya mungkin gara-gara COVID kali ya. Emang di Klaten gak ada COVID, virus emang gak bisa masuk? Bukan, dulu kan istri gue tuh bilang kalau mau nikah, dia tuh kalau pulang kampung gak mau cuma 2 hari 3 hari pulang. Capek di jalan doang sih. Pengennya tuh bisa seminggu 2 minggu. Nah waktu COVID itu tuh kita tuh di Klaten nggak bisa balik ke Jakarta, lockdown di mana-mana kan. Ya udah kita di situ. Dengan segala turbulensi COVID, usaha gojang ganjing segala macem, toh ternyata dikontrol dari Klaten
selama 6 bulan gue di sana ya aman-aman aja sih. WFH aman-aman aja. WFH aman-aman aja. Maksudnya yang namanya ya musibah apa segala macem, turbulence tuh pasti ada. Iya. Tapi ternyata bisa diselesaikan tanpa gue harus datang. Kan enakan WFO bro, lu bisa bonding sama orang-orang pegawai apa segala macam. WFH kadang ada beberapa yang susah diselesaikan secara cepat sih. Karena tujuannya dia di rumah tuh kadang dia rasa bukan sambil kerja doang, tapi sambil dia bisa ngurus ini, ngurus itu. Distraksinya luar biasa. Iya memang benar, makanya yang seperti gue bilang tadi nggak applicable buat semua orang. Ya kan, di kondisi gue ternyata bisa. Oke. Makanya setelah dipikir-pikir, kayaknya kita 6 bulan di sini lebih enak di sini ya. Kenapa segi kehidupan lebih murah ya? Bukan masalah murah atau mahal sih sebenarnya sih, lebih hatinya nyaman, ya kan. Jakarta emang gak nyaman macet ya? Bukan, kenyamanan hati lebih nyaman di sana. Okay. Gue nggak bilang karena macetnya di hati nggak nyaman. Oke. Ya kan? Terus lebih tenang, terus udaranya lebih bersih, lebih menyenangkan sih akhirnya. Udah kalau kita rumah di Jakarta kan juga mahal ya. Iya sih. Iya, pengen beli dari mana duitnya kan? Masa sih nggak ada duitnya, Ridwan Hanif? Yang dipengenin rumahnya mahal masalahnya. Anda muluk-muluk berarti. Kalau mau dapat mah dapat aja, insya Allah. Iya, di sini rumah nggak nyampe 200 meter, cuma 100 meter kecil, harganya 2M lebih. Oh iya sih. Ya Allah. Loh, lu bisa minggir kayak gue. Gue tuh salah satu orang yang pengen punya agak mendingan. Gue nggak bilang bagus lah, ntar riak lagi lu pada. Maksudnya yang pengen nyaman, gue minggir ke Cibubur. Iya, lu Cibubur kesini berapa jam? 1,5 jam sih kadang. Kalau macet? 2 jam, 2 jam setengah. Hai. Iya. Tuh sekali jalan ya? Sekali jalan. Pulang pergi? Hai, 4 jam, Iya. 5 jam. Tidur berapa jam sehari? Ya, 6, 5, 6, 7. Iya. Ya normal 8 jam sebenarnya ya. Iya, berarti saya nggak normal kan? Iya, jadi Karena udah nyampe rumah jam 12 malam. Gue gimana dong? Bangun subuh kan udah jam berapa? itu kan urusan Anda, bukan urusan saya. Kenapa ke Cibubur ya? Dulu tuh gue sebelum nikah itu gue hampir beli rumah di Cibubur juga tuh. Di mananya? Adalah di situlah pokoknya harganya 400 jutaan. Dulu gue belum kenal Ustadz Erwandi ya. Jadi nyokap gue maksa KPR. Terus gue itu masih kerja di Kelapa Gading tuh. Gue simulasi dong. Gimana coba simulasinya? Gue simulasinya gampang. Gue coba naik motor subuh-subuh gue di sana, sarapan di Cibubur sananya lagi dekat kota wisata. Iya, Cileng sih. Enggak nyampe itu. Dekat kota wisata tuh ada tempat makan apa ya? Begitulah. Ya apa banyak. Masih buka 24 jam McD atau apa gitu. Tapi McD bukan di depan ya apa? McD Plaza Cibubur depan rumah gue tuh. 15 lah pokoknya. Terus gue ya udah naik motor jalan ke Kelapa Gading. Itu simulasi gue. Berapa lama? 2 jam lah ya. Hampir. Kan tadi gue bilang. Terus lewat tol lah. Pulang lagi ke arah sana. Gue nggak ada tujuan, cuma pengen simulasi aja ya, pulang ke arah sana. Ya udah ternyata naik motor nggak cocok. Naik mobil deh, coba deh. Ya lebih cepat dikit. Ya, tadi gue bilang 1 sampai 1,5 jam. Tol, bensin, gue nggak bisa nabung ntar. Habis di transport gue. Oke. Ya udah akhirnya gue, akhirnya gue coba tinggal di apartemen deket situ, deket Kelapa Gading, ke kantor cuma 10 menit. Wah enak bener. Iya itu dia sih. Iya kan? Ya gue punya hitung-hitungan sama bini gue tentang rumah di berapa transportasi kemana hitungan gue ya. Aduh. Ada. Jadi gue hitungnya sampai 4. Kalau lu kan simulasinya kan langsung ya. Gue satu motor sama mobil doang ya. Motor sama mobil. Cuma gue lebih. Gue 4 bro. Gue tuh kereta. Enggak sih, enggak nyampe kereta sih. Gue kagak ngerti naik kereta. Mobil, gokar atau grabcar gitu ya. Taksi online. Mobil, taksi online, motor, ojek online. Wih, banyak banget. 4 gue bro. Ternyata lebih menguntungkan motor. Oke. Jadi gue hitung kalau per bulan. Ini dari ongkosnya aja ya. Catatan gue mesti nyari dulu deh. Kayaknya di handphone satu lagi deh. Jadi gue masih ingat angka-angkanya. Kalau naik mobil per bulan nih, dihitungnya 23 hari. Kalau lo punya hitung-hitungan cara beli mobil tanpa kredit ya. Kalau gue punya gimana caranya transportasi dari Cibubur, Jakarta, Cibubur. Kalau naik mobil 23 hari ya, anggaplah hampir sebulan. Naik mobil sama tol, parkir dan lain-lain itu 6 jutaan. Ongkos doang. Naik taksi online 5 jutaan. Naik ojek online 3 jutaan. Naik motor 1 jutaan. Wow.
6 juta bro naik mobil bro. Bukan itu masalah. Parah. Bensin, tol, parkir. Lu naik motor 1 jutaan. Capeknya itu loh. Oh iya. Lu sampai di rumah ada 3. Aduh. Capek banget sih. Iya, makanya Capek gue setuju sama konsep kayak di Singapura gitu loh. Perumahan itu ya ke atas. Oh, okay. Dan transportasi umum tuh accessible gitu dari kantor ke rumah. Sehingga orang tuh ke kantor itu dekat. Terus mau pulang juga cepat. Mereka masih punya energi lagi buat ya ada keluarga di rumah. Kasian masa anak lu nggak ketemu orang tua ya kan? Loh kalau di Klaten kan malah lebih jauh sama kerjaan lu di Jakarta. Lebih parah makan. Sebulan berapa kali? Oh lu FH ya? Iya. Oh. Sebulan gue paling sekali atau 2 kali. Dan gue biasanya kerjaan gue padetin. Makanya banyak orang bilang gue sombong karena gue banyak nolak ini. Kalau jadwalnya nggak cocok, udah nggak usah deh ngambil. Wih, padahal memang ria. Enggak, maksudnya gue emang nggak mau gitu loh. Maksudnya apa ya? Gue tahu ada duitnya, bagus rezekinya. Tapi ketika gue ngelihat ini, gue udah nggak ngincer. Apa ya maksudnya gimana ya? Lo udah bisa ngomong sekarang karena lo udah ada duitnya. Memang. Pak Ridwan. Dan itulah makanya gue bisa memutuskan pindah. Kalau mungkin gue posisi gue nggak kayak sekarang, gue nggak pindah. Okay. Betul dong. Iya, oke. Berarti lu ada penghasilan yang memang dia rasa-rasa sudah statis cukup, ya? Udah cukup. Udah statis ya? Udah cukup. Udah cukup ya? Udah cukup. Oke, dari mana sih monetize konten kreator review mobil tuh? Ya Anda tahu lah bagaimana dari podcast ini bagaimana. Ya berarti tap in brand. Ya bisa. Nah, apalagi brand ambassador. Brand ambassador baru pelek sih. Oh pelek. Pelek apaan? Ada JF Luxury namanya. Ini gue jelasin ya. Silakan. Siapa tahu lu tinggal kasih invoice aja. Ya. Emang gitu juga dong. Bayar bulanan, gaji. Tahunan sih. Wow, tahunan berapa ratus? Ada deh. Oke, terus habis itu? Maksudnya gini, gue dulu nggak punya duit sama gue punya duit sama aja sih. Sama gimana? Kan punya sama duit. Sama aja maksudnya. Samanya gimana? Ini jam gratisan, ya kan? Dapat dari endorse. Lucky Dip. Oke. Enggak, gue ikut apa? Waktu itu SPK mobil dapat Lucky Dip, menang. Oke. Ya kan? Jaket ini gue nggak tahu ya. Coba gue review ya. Kan gue mau ngikutin gaya anak-anak SCBD. Ya kan nge-review dulu, nanya-nanya. Berapa lo kostum lo? Oke. Jam berapa? Gratis. Gratis. Jaket berapa jaket? Jaket ini dibeliin sama anak kantor gua. Tapi yang pasti kalau dia beliin yang mahal, gue marahin sih kemahalan. Karena pakai duit cash flow kantor. Iya. Paling 200.000. Berapa? Paling 200.000. 200.000. Kaos. Gratis dari Dufan. Lah iya beneran. Baru gue baca itu font Dufan bukan sih? Gue nggak ada lagi. Gue pikir brand. Gue ini tuh Dufan bukan sih dalam hati gue. Bener lagi Dufan. Oke. Ini celana. Celana ini kayaknya 300 ribuan deh. 200-300 ribu lah. Oke. Sepatu dikasih Arif Muhammad. Kok bisa? Apa? Kok bisa sih dikasih dia? Oh itu dia ada campaign juga sih. Oh oke. Terus gue dikasih. Ya udah maksudnya. Berarti segini nilainya ya? Nah itu. Maksudnya ngeribetin editor aja. Maksudnya dari dulu gue sekarang ya qanaah aja merasa cukup. Cuma emang gue senang nyari duit emang orangnya. Oke. Dalam jadi, untuk hal yang tepat dan jelas ya, menafkah misalnya. Maksudnya gue beli sesuatu aja tuh pakai strategi gitu. Wih ngeri. Iya bener. Contohnya gimana? Masa beli gado-gado pakai strategi bro? Gue beli mobil misalkan, ya kan? Mobil kan mahal ya. Iya dong. Tapi kita hitung. Contoh deh. Gue beli mobil baru. Coba nih gue pengen tahu nih anak-anak reviewer mobil, gimana sih sebenarnya kehidupan aslinya ketika dia beli mobil gitu loh? Sebenarnya gini, gue terinspirasi dari reviewer HP. Bedanya apa? Sama-sama review. Reviewer HP itu mereka beli sendiri HP-nya. Masa sih kan ada yang dikasih paling sama brand? Ada yang dikasih mungkin ya, ada yang dipinjemin mungkin ya, tapi banyak yang gue kenal dia beli sendiri. Buat dia rela nge-review gitu? Iya. Oke, terus? Setelah selesai review, jual. Oke. Di videonya dia bisa dapat sponsor dari yang lain. Wow, ini monetisasi yang oke juga nih idenya. Ya kan? Oke. Belum dari AdSense. Oke. Kalau videonya trending atau bagus. Ya kita nggak bisa berharap dari AdSense. Saya tahu sendiri kan nominalnya berapa ya. Oke, terus? Terus ya sama, gue juga buat dapetin viewers yang gede, gue beli mobil dulu. Kalau ada mobil yang layak untuk dibeli dan gue kira besar viewersnya, kita beli.
Tapi yang masih murah-murah gitu loh maksudnya. Berapa sih murah seukuran Ridwan Hanif tuh berapa sih murahnya? Untuk seukuran mobil tuh murah maksudnya. Berapa menurut lo yang murah tuh? Ya mobil yang umum lah, yang rame. Apaan? Misalkan Innova. Kalau Veloz kan rame tuh. Oh Veloz ya. Kita beli. Oke. Syukur-syukur dapat diskon. Ya kan? Oke. Nah, ketika dibeli udah dapat misalkan sponsor dari Jok Kulit. Dapat pelek apa segala macem. Iya lu enak ngomongnya. Ketika kita udah selesai, misalkan dijual atau mungkin direntalin, nanti dihitung-hitung ternyata dari mobil ini penghasilannya sekian, gitu loh. Tapi kita tetap harus butuh beli. Kenapa? Karena kita butuh viewers. Orang tuh akan bosen kalau kita, ya apaan sih masa mobil gue Santa Fe, besok bahas Santa Fe lagi, besok Santa Fe lagi. Mau mempertahankan viewers itu ya harus ada inovasinya dong. Iya. Jadi ini masuknya modal kerja. Tapi gue males juga ngejelasin ke orang gue beli ini ya bisa jadi uang apa segala macam, ngapain gitu ya kita jelasin ya. Cuma intinya apa yang dibeli itu harus ada manfaatnya, harus ada nilai tambahnya. Jadi aset, bukan jadi pengeluaran. Oke. Tapi mungkin emang orang lihatnya beli mobil mulu apa segala macam, dia nggak tahu mobilnya kalau udah selesai kita jual, kita beli baru lagi. Jadi sebenarnya diputar-putar ya itu aja kayak reviewer HP. Oh oke. Tapi gini bro. Tadi lu bilang katanya kan udah lu beli mobil, ada duit, gampang ntar tinggal jual aja lagi gitu kan. Toh juga nanti banyak yang masuk brand, artinya kita balik modal, bahkan untung. Ya karena kan, brand itu pasti nyari yang viewersnya gede. Iya paham gue. Tapi kan ini kan dengan kondisi konten kreatornya sudah jadi, makanya brand tuh datang. Ya udah deh, gue beli mobil misalnya berapa sih, Veloz berapa sekarang? Seperti yang gue bilang tadi, itu nggak applicable buat semua orang. Nah kalau yang baru mau mulai, buat gue caranya seperti itu. Oh oke. Jadi semua orang punya rumusan masing-masing, semua punya kesulitannya masing-masing, semuanya punya kemudahan masing-masing. Dulu. Dan awal-awal ketika lo bangun konten kayak gimana polanya? Nggak mungkin lo beli mobil dulu. Enggak, review mobil rental aja. Karena lo ada usahanya di situ juga. Iya, jadi gampang. Kadang-kadang juga kita ke showroom aja bikin video gitu kan. Izin sama dia gitu ya. Oh oke. Iya, kadang-kadang suka ada yang minjemin gitu kan. Okay. Ya banyak jalan lah, cuma yang seperti gue bilang tadi, kesulitan orang tuh macam-macam. Apa yang gue sampaikan itu berlaku buat gue, buat orang lain belum tentu. Makanya gue agak malas juga bilang, gampang kok lu tinggal kerja keras gini. Nggak sesimpel itu bro. Ya itu dia tuh. Garis start kita beda-beda, ya kan, privilege kita beda-beda. Salah satu yang gue syukurin adalah gue mulainya lebih awal sih. Oh emang iya konten kreator yang otomotif lo duluan ya? Enggak, gue bukan yang paling pertama, lebih dulu Om Fitra ya. Fitra Eri ya. Dengan Autobuild dulu kan. Cuma apa Otomobi ya barengan lah mungkin lah ya. Cuma maksud gue kalau gue baru mulai sekarang mungkin gue banyak kendalanya juga yang gue belum tahu solusinya apa. Gue dapat solusi ini kan karena gue udah dari 2016. Itu udah berdarah-darahnya tuh 2016 2017 udah lo rasain dari ya. Dari 2013-14 malah waktu masih Autonet Max. Oh iya lo masih gabung sama teman-teman lo tuh. Tapi kan gue ya sekarang masih gabung juga enak aja. Tapi kan itu gue lagi mau memperpecah kalian digiring opini ya. Tapi kan maksudnya apa yang gue alamin belum tentu yang dialaminnya sama yang lain. Ya gitu loh. Kayak misalkan Atta Halilintar sama gue kan difficulties kita beda-beda, audiens kita beda-beda, nggak bisa disamain. Gitu. Ya iya bener sih maksudnya. Jadi kalau ada berharap kata-kata mutiara dari gue buat pebisnis, ntar dulu bro, belum tentu applicable gitu kan. Pusing gue ntar. Tapi kalau misalkan kalian gue pengen jadi pebisnis nih, capek jadi pegawai mulu, saran gue sih lu jadi pegawai yang benar dulu. Karena orang yang benar, dia mau buka bisnis akan jadi benar. Iya, karena dia udah tahu pijakannya mau kemana langkahnya ketika dia dalamin ya. Iya, apalagi kalau dia punya keahlian. Iya. Gitu. Oke. Nah ini catatan penting ya. Setuju. Tadi Ridwan udah bahas mengenai pengusaha apa segala macam. Lo harus tahu dulu langkahnya kemana. Sama halnya dengan sekarang nih kan, begitu gua kemarin buka data nih. Ini masih ngomongin pengusaha karena lo mancing ke sini ya. Jadi datanya itu ternyata penjualan online. Bentar. Ini nyambungnya kemana nih? Pemasukan lo ya. Minum dulu ya. Rapi ya. Emang lulusan VJ Han ini biasa.
Udah tahu dia pasang ancang-ancang badan dia. Gimana itu take me out gak kelepek-kelepek sama lu? Boleh tolong fokus ya Anda ya. Kalau enggak tidak dibayar deh. Oke, lanjutin yang mana nih? Ya, yang mana ya? Jadi gini, pengusaha-pengusaha itu memang begitu datanya ngeliatin dari untuk daerah apa segala macam, ternyata untuk pengiriman dan lain sebagainya banyak yang 73% kemarin gue dapat datanya itu COD, bro. Wow, COD. Bayangin tuh. Jadi bukan yang payment gateway misalnya di marketplace, bukan yang dimana itu sisanya itu lewat virtual account apa segala macam. Nah, kendalanya tapi kalau untuk pengusaha yang memang dia jualannya si sellernya itu lewat banyak yang customernya lewat COD, nih ya catat ya, kan ekspedisinya nanti cairin ke si sellernya penjualnya itu turunnya sekitar 14 hari bro cairnya. Lama ya? Karena kan kalau COD gini, lu beli tumbler, nyampe ke rumahnya, oke, pesanan diterima ya. Iya. Pembeliannya pakai COD ya. Set pas bayar. Nah, si ekspedisi ini nantinya ya istilahnya dia nyairin ke si sellernya itu sekitar 7 sampai 14 hari. Oke. Bayangin ketika cash flow-nya dia berantakan. Tapi kalau lu pakai satu platform yang namanya kirimin aja. Iya. Ini gue udah antusias loh dengan muka gue ya. Bener dong. Coba tadi waktu lagi dia ngomong dikasih kotak kecil itu muka gue lagi antusias. Oh iya, jadi lo nya masuk ke dalam kotak kecil ya. Nah, jadi kalau lu pakai aplikasi kirimin aja yang memang multi ekspedisi di dalamnya, misalnya ada JNE di situ di dalamnya apa segala macam. Lewat situ lu bisa cair langsung seketika untuk si sellernya. Luar biasa. Nggak perlu nunggu cair dana dari penjualan atau COD-nya apa segala macam, itu sampai 7 sampai 14 hari, bro. Artinya pengusaha-pengusaha kita begitu jualan tumbler, jualan topi apa segala macam, kan cash flow-nya berantakan. Kesian dia mau belanja lagi, duit belum turun. Benar. Nah, makanya apalagi cocok banget nih di audiens gue tuh banyak banget yang usaha online ya. Nah, jadi tahu ya. Ujung-ujungnya Anda juga mau. Gue sama dia susah serius dah. Iya, canda mulu. Ngeliat mukanya tuh boynya mau bercanda mulu. Makanya udah tenang teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ketika lo pengen jualan online, tapi ternyata marketnya pengennya pilihnya pakai misalkan COD, nggak harus COD juga nggak apa-apa ya. Artinya yang mungkin memperhambat atau jalannya cash flow dari si penjual itu agak berantakan, dia harus belanja lagi tapi duit belum turun, gara-gara mungkin customernya belinya lewat COD apa segala macam. Nggak usah khawatir. Tenang aja, kirimin aja udah pokoknya untuk solusi menjadi ya buat lo lah pengusaha-pengusaha lewat sini. Oke, gue mau pakai ekspedisinya ekspedisinya misalnya JNE. Kan lu kan deket banget sama JNE kan? Misalnya mau lu balap kan, lu pakai JNE kan? Sponsorin. Pakai mobil lah, masa pakai JNE gimana sih? Belum turun ya duit dari JNE ya? Apa? Udah turun belum duitnya? Apa sih? Bayaran kita buat bahas apa sih? Pas lu mau balapan, lu kan dekat sama JNE kan, sponsor sama JNE kan? Oh iya, alhamdulillah. Tuh iya. Nah misalnya lu mau pakai JNE, lu pilih di situ, lewat kirimin aja. Oh, oke. Kalau misalkan lu lewat, ya mungkin marketplace apa segala macam, turunnya bisa lama tuh duit cairnya. Tapi ketika pakai platform kirimin aja, enggak JNE turunnya cepet bukan dari JNE-nya, dari marketplace-nya. Oke. Iya. Bener-bener. Justru kirimin aja dekat sama JNT, JNE apa segala macam. Tapi kalau pakai platform ini akan lebih mudah cairnya kepada si seller. Tuh buat penjualan online. Canggih banget. Ya. Berarti tinggal satu lagi yang ini ya? Enggak ini gimana ntar? Oh, enggak. Tergantung. Enggak di sini semua. Entar lo minta invoice lagi. Ya. Oke. Sekarang berarti kehidupan lo gimana bro di Klaten? Sekarang gue kerjaan lo nikmatin hidup aja udah di situ ya? Udah punya duit sih enak sih lu. Apa? Enak orang ya kan orang nggak tahu dulu strugglingnya gimana kan? Emang separah apa sih? Gue pengen tahu. Ya parah lah lu kalau ngurusin rental mobil ada yang hilang. Mobil hilang? Ya kalau ada yang bawa kabur? Lah kan pakai KTP dipegang semua. Ya, KTP. Oh nggak kuat. Emang lu mau ke Padepokan ngasih KTP? Anda bawa ke pinggir jurang ya. Mau saya lanjutin gak nih? Tapi kesini juga pakai KTP loh nih. Iya kantor gue mau begitu, rapi, ketat. Iya gue berasa mau ketemu siapa gitu ya. Orang pintar memang bener. Udah Padepokan, orang pintar. Mau giring kemana lagi? Apa? Enggak. Mau giring ke terjemahan surat Anas yang salah? Enggak. Pokoknya VJ hebat ini luar biasa lah.
Dia yang mancing, dia yang takut. Dia yang mancing, dia takut. Nggak, maksudnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, katanya itu tafsiran surat Anas. Iya. Walaqtul jinna wal insa illa liya'budu ya. Azariyat ya, bukan surat Anas ya. Ayat 56 ya. Bener ya 56 ya, lupa gue. Dia panik ya, insya Allah juga. Ntar dituntut lagi lo. ya, simak ya Pak Dukun. Pak Dukun. Pak Dukun, astagfirullahaladzim. Maksudnya banyak kejadian dalam hidup yang mungkin sulit gitu ya. Cuma ya kita ambil hikmahnya aja. Dan rasanya mendapatkan banyak kemudahan itu adalah banyak kemudahan lah. Maksudnya kayaknya nggak sebanding dengan apa yang harus kita keluhkan sih. Wow. Ya benar dong. Iya, menarik maksudnya. Oke. Iya, kadang-kadang gue mikir sampai satu titik ya dulu 2015 tuh banyak gue perubahan dalam hidup lah. Kayaknya perasaan apa ya? Gue tuh orangnya nggak sebaik itu deh. Tapi kenapa gue dapat banyak kemudahan? Kemudahannya lu dari segi apa dulu nih mindsetnya nih? Oh, banyak hal ya, banyak keajaiban dalam hidup gue. Kan nggak melulu uang dong. Ya, banyak yang berhubungan dengan uang juga. Oh iya. Gak punya lu duit, apa serius? segala macem. Lu ada di titik itu kan, katanya kan bokap udah punya perusahaan rental mobil, artinya kan mungkin kehidupannya membaik. Ya masalahnya bukan gue nggak apa ya, orang tua gue nggak beliin mobil, nggak beliin rumah, masalahnya kan. Oke, gue pengen mundur lagi deh dari awal banget. Apa? Berarti lu dari bener-bener start dari awal nol? Enggak, gitu? 0 juga. Enggak dong. Gue punya orang tua yang sayang sama gue, gitu kan. Ya modalin kamera gitu-gitu siapa? Beli sendiri lah. Kamera pertama lu apa? HP. Oh, jadi konten yang di Ridwan Hanif Rahmadi ini HP awalnya? Oh enggak, itu yang mungkin di Outlet Max kali ya. Oke, ya oke lah. Pakai HP, ya sama-sama temen. Oke. Iya. Ngerasain dari awal-awal. Enggak 0 banget. Ya maksudnya mula-mula masih ada rumah orang tua, nggak pusing gitu. Maksudnya, tapi gue emang dari SMA itu emang udah cari duit gitu loh. Jadi kalau nggak punya duit juga mau minta tuh malu. Even itu ke orang tua ya? Iya. Kan memang masih tanggungan ya? Iya. Sampai gue mungkin pernah gue cerita di Riko Huang gitu ya. Gue lagi pusing banget, nggak punya duit, payment harus di jalan gitu kan, ngerjain proyek kan dulu waktu itu kuliah baru lulus lah. Gue saking pusingnya, udahlah nggak ngerti ya. Gue cuci kaki nyokap gue gitu kan. Oke, waktu itu. Iya, kata orang tua gue, nyokap gue bilang, kamu habis melakukan dosa besar apa? Apaan sih, orang nggak ngapain? Udah lah, pokoknya pusing. Ya udah, ya ada aja jalannya gitu loh. Makanya dengan bentuk bakti lo sama orang tua ya? Bukan, maksudnya gini. Artinya gue nggak tahu ya solusi itu datang dari mana aja. Gue nggak tahu, maksudnya gue mungkin dulu waktu 2008 gue SMA, gue mungkin akan menyangka bahwa gue akan jadi internet marketing yang handal, anak IM yang handal. Oke. Waktu kuliah gue masuk ilmu perpustakaan, gue dulu berpikir, wah ternyata proyek di perpustakaan bagus nih. Gue bisa jadi konsultan yang ini kan kadang-kadang ngerjain perpustakaan tuh bisa berapa miliar apa segala macam ya kan. Proyeknya gede itu. Proyeknya gede. Terus ketika gue kuliah, ketika gue lulus, gue berpikir, wah ini gue mau usaha media, bisa gede ini medianya. Tapi kan Allah ngasih jalannya lain terus. Iya, tergantung Allah yang mau aja. Iyalah. Tiba-tiba lah, siapa tahu kok tiba-tiba gue jadi nge-YouTube ya. Oh. Jadi channel pribadi ya. Oh, itu Gak kepikiran sama sekali. Gak lo rencanain. Gak direncanain. Oh, maksudnya ya udahlah, Allah mau jalannya kemana, ya kita berdoa aja. Ya Allah, perbanyaklah rizkiku, kurangilah pekerjaanku. Wow. Ya benar kan? Saya juga mau kalau bisa begitu. Ya kan, kita nggak tahu Allah mau ngasihnya kayak gimana. Makanya Allah kan maha pemberi ya. Kita meminta aja. Iya, jadi kita nggak usah spesifik amat lah. Karena ya Allah, semoga usaha gua yang ini bisa gede, kliennya banyak, ini segala macem. Ya kita nggak tahu Allah mau ngasih taunya kayak gimana. Belum tentu yang menurut kita bagus, buat Allah bagus kan. Ya, belum tentu kan? Yang kita rasakan itu nggak enak, tapi sebenarnya itu adalah cara Allah untuk ngebahagiain lo. Iya, benar. Macam-macam tuh. Kadang-kadang kita masih dibakar dulu kan, biar jadi apa? Biar jadi logam yang bagus gitu loh. Wis. Kita nggak tahu. Makanya di setiap kejadian itu tenang dulu. Ini hikmahnya apa ya? Iya. Ini jalannya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Kadang-kadang gue berpikir, perasaan gue orangnya nggak baik-baik amat, tapi kenapa kemudahannya banyak banget? Ya kendalanya banyak banget dalam hidup gue. Kalau jadi gue pasti pusing gitu loh. Tapi ada aja jalannya gitu loh. Gue nggak ngerti ini kemana sih jalannya. Ini kita rugi kenapa sih gitu loh. Oke. Ya, dan kalau kebanyakan dipikirin ya bisa stres sendiri pasti. Iya. Waduh.
Ternyata nggak nyangka ya guys ya. Maksudnya seorang Ridwan Hanif nih, iya dari awal jatuh bangun juga. Di dompet sampai punya berapa awal-awal? Separah-parahnya deh. Dulu tuh gue paling nekat itu gue umroh backpacker ya. Umroh backpacker 2015. Oke. Itu duit gue tinggal, gue berangkat tuh cuma punya 2 juta. Udah direalin semua. Udah lah nekat lah. Wah yang bener lu 2 juta. Iya gue tuh umroh backpacker tuh pesen tiketnya tuh kalau nggak salah bulan akhir ya, November atau sekitarnya 2014. Berangkatnya Ramadan 2015 Juli. Oke. Itu bener-bener ya Allah, kalau emang jalannya gue harus umroh, gue umroh deh. Oke. Karena saking nggak punya duit ya dulu. Oke. Kalau misalkan emang belum waktunya ya udah nggak apa-apa. Ternyata ada aja rezekinya nggak diduga-duga, dari yang gue mana kepikiran gue punya duit dari situ gitu loh. Okay. Dan halal ya maksudnya Iya. Dari dulu tuh belum ada endorse-endorsean. Endorse belum ada sponsor-sponsoran. Belum ada. Tiba-tiba adalah kerjaan ini. Ya kan, terus gue nekat tuh. Ya udah. Sampai sana ada aja rezekinya. Apa aja yang lu dapat di sana? Ya kayak umroh Ramadan. Ternyata Ramadan itu kan kita nggak usah keluar duit buat makan ya. Iya kan, semuanya ngasih. Luar biasa. Iya kan. Akhirnya gue bisa beli oleh-oleh duitnya sisa. Tiba-tiba di sana ada aja yang tiba-tiba rekening nambah. Ya kan? Dari mana? Ya ada aja lah jalannya. Ya nggak tahu gitu kan maksudnya. Ya udahlah. Terserah maunya Allah gimana lah ya. Kalau misalkan emang gue harus jalan, gue jalan lah dengan seada-adanya. Gitu. Dulu gue ingat tuh beli tiket PP itu 6 juta. Kita tuh mesen hotel cuma buat naro koper. Jadi satu hotel itu satu kamar 20 orang, cuma isinya koper. Dia backpackeran. Tiap hari kita itikaf di Masjidil Haram. Daripada ke situ ya mending di situ aja ya. Kita balik itu cuma buat nyuci baju. Oke. Mandinya di WC Masjidil Haram pakai yang selang kecil itu. Malah nikmat sih. Iya. Oke. Ternyata bisa ya. Kan ada yang berpikir bahwa uang mungkin udah 10 juta, 20 juta tapi kayak kayaknya umroh belum cukup nih. Kalau nggak berangkat kalau mindsetnya begitu. Bener nggak? Bener juga. Iya kan? Bener juga. Dan gue dulu juga berpikir seperti itu. Jadi dari zaman kuliah pengen umroh. Ini kayaknya pengen duitnya nggak ngumpul-ngumpul ya. Kadang-kadang duit banyak tiba-tiba habis, tiba-tiba hilang. Karena kan kerjaan gue kan nggak settle ya, bukan orang gajian tiap bulan kan. Ya udah akhirnya nekat deh. Beli tiket, bayar LE apa segala macem. Berangkat juga tuh. Cuma gue nggak bilang. Maksudnya gue nggak bilang orang tua gue, mah aku tuh nggak punya duit buat umroh gitu. Kepikiran lagi takutnya ya nyokap ya. Nyokap jadi kepikiran. Sih, maksudnya gengsi aja. Wah. Ini kita harus contoh nih. Yang muda-muda biasanya masih gelendotan sama orang tua. Ada juga bilang gitu. Begitu, maksudnya semua punya jalannya masing-masing lah. Ya. Kalau emang orang tuanya support uang, support ini, ya jalanin aja, nggak usah jadi berasa, kok gue begini banget ya. Gue tuh paling nggak suka kalau orang gara-gara gue cerita A, terus dia jadi merasa rendah. Okay. Mendingan gue nggak cerita sama sekali. Daripada impactnya ke mereka jadinya kepikiran. Itu kena mental men. Overthinking ya mereka ya. Iya. Kadang-kadang misalnya, gue umur segini tapi lu udah punya anak, udah punya rumah ini. Mendingan gue diem aja dah. Nggak usah dipikirin bro, netizen bro. Bukan, maksudnya terutama ke teman-teman deket ya. Makanya kayak gue ke teman nggak ngebahas gitu-gituan, males gue. Okay. Lu hebat ya lu bro sekarang. Apaan sih? Sampai akhirnya dia semua dilaluin bro. Jadi mungkin jangan berpikir bahwa inilah udah jadi kayak sekarang ya. Nah ternyata Ridwan tuh emang benar-benar dari semua punya jalannya ya. lah. Jalan dulu. Pokoknya ya kita harus punya iman lah ya maksudnya ya. Maksudnya gini loh. Iman itu tuh lebih dari sekedar kita percaya sama Allah gitu. Seberapa percaya kita sama Allah? Oke. Contoh gini. Lu tau Pak Haji Petualang kan? Atau enggak Steve Irwin lah, pakar buaya gitu kan. Iya. Almarhum nih. Dia bilang nih misalkan ke lu, nih buaya udah gue jinakin nih. Nih lihat nih gue nih. Gue masukin tangan nih. Oke. Ke mulut buaya, enggak digigit kan? Coba deh lu masukin tangan. Enggak deh, berani enggak? Berarti lu kurang percaya dong sama dia. Iya, betul. Lu percaya enggak sama dia? Kalau misalkan lu percaya banget nih sama dia. Kalau udah di level gua teliti pelajarin lebih dalam, percaya banget sama dia. Oh, gua masuk tangan gue. Masukin tangan. Masuk. Ya sama. Iman tuh ya udah tahu dibilang lu jangan korupsi. Lu jangan mencuri. Tapi lu lakuin juga. Mau sholat lu, ibadah lu kayak gimana pun juga, berarti
lu masih belum percaya banget bahwa rezekinya udah ada tanggung sama Allah. Ush. Ya. Bener dong? Ya bener. Artinya kalau banyak koruptor sekarang di mana-mana, yang salah bukan dianya... urusan gue sih sebenarnya sih. Enggak, Mas. Gue mau tantangin lo main ke sana. Enggak, kayak contohnya gini. Gue dulu pernah ya. Waktu itu ditanya sama Ustadz Fatih Karim kan. Gue waktu itu sama nyokap gue nyari mobil hilang. Oke. Ke daerah Jawa Timur. Gue lupa daerahnya mana ya. Mungkin kalau gue flashback gue baru ingat. Nah, itu kita dibantuin warga. Oke. Semobil bareng. Gue dibawa ke orang pinter. Ke dukun lah. Ngapain lo? Dulu belum ada pesulap merah. Gue nggak tahu. Gue pikir mau dibawa ke orang yang jagoannya situ lah, tahu informasi banyak. Ke dukun. Sampai depan dukun, rumahnya dukun itu gue nggak berani. Gue nggak mau turun. Terus? Gue pulang. Karena gue nggak mau turun, pulang gue dimaki habis di sepanjang jalan di mobil sama warga desa. Lu udah gue bantuin ya ke orang pinter gini. Gue nggak mau, itu syirik men. Ya. Dosanya besar. Oke. Gue maksudnya gini loh. Ya kalau emang Allah bilang itu mobil nggak bisa balik, ya udah nggak bisa balik. Jangan gara-gara gue sedesperate itu nyari itu mobil biar sampai ketemu, gue jadi harus menyekutukan Allah gitu loh. Masya Allah. Yang namanya gaib itu kita harus percaya kan bahwa itu ada. Oh iya. Dan mungkin bisa dengan bantuan jin dan kawan-kawan. Tapi kan kita nggak boleh bersekutu, nggak boleh, ya kan? Apa yang terjadi? Terus? Gue dimaki apa segala macam. Kita baliklah ke Jakarta. Ada satu tempat yang kita curigain ya. Terus gue jadi merinding sendiri ceritanya gue. Kenapa? Ada apa? Jadi ketika itu drivernya ini yang salah satu informan yang lagi nyetir, kan kita ganti-gantian lah ya. Dia lagi nyetir. Pak, kita lewat situ lagi yuk, coba yuk iseng yuk. Siapa tahu ada gitu ya. Oh, dia meledak, marah-marah sama gue. Bilang ada nyokap gue. Tadi dia ke dukun ini nggak mau, sekarang ini sekarang maunya apa sih? Udah kita bantu gini. Wah. Terus ya udah Pak, gini aja deh. Gue masih tenang waktu itu. Ya udahlah, gue tahu lah dia emosi, dia capek semuanya kan. Saya ganti deh Pak, saya nyetir. Kita lewat sana. Kita udah jauh-jauh dari sini. Setidaknya kalau kita lewat sana emang nggak ada mobilnya, kita puas. Udah akhirnya dia diem, nggak ngomong apa-apa, lewatin jalan yang gue bilang tadi. Oke. Itu mobil lagi nangkring di angkringan sebelah kanan. Kebayang kalau tadi gue ke dukun udah lama gitu, udah kabur tuh pasti mobilnya nggak ada di situ kan. Ternyata yang gelapin mobilnya itu lagi makan di angkringan sama temen-temennya. Nggak pinter doi. Udah slet. Ternyata beberapa langkah dari situ itu ada polsek. Udah terbawa langsung diambil. Kan? Ikhtiarnya harus tepat guys. Kalau memang ternyata poin yang gue ambil adalah lu udah betul-betul berusaha untuk tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Sehingga Allah ngelihat bahwa oke, dia benar-benar memilih sesuai dengan apa yang gue perintahkan. Sembahlah aku dan lain sebagainya gitu kan. Nah ternyata dari situ Allah mudahin. Iya. Bayangkan ketika udah datang ke orang pintar, walaupun dia nggak minum tolak angin, tapi bisa jadi sebutnya. Tapi bisa jadi dia juga bilang, wah ada di sini. Kan bisa jadi gagal juga bro. Bener. Sementara duit udah keluar. Bener. Dan Allah benci lagi. Bener. Diperangin lagi. Itu kan kendalanya begitu. Ya buat apa gue dapetin apa yang gue mau, tapi harus kita menyekutukan Allah gitu. Iya. Ibadah gue gak keren-keren amat. Maksudnya ya belum sampai yang puasanya begitulah, belum sampai yang sunah-sunahnya dikerjain banyak lah. Tapi satu hal, gue sekarang tuh hitam putih itu udah susah buat ininya ya. Gimana lu ngerti lah ya zaman sekarang tuh hitam putih itu udah nyaru gitu loh. Dan gue berusaha untuk menghindari dosa-dosa besar aja. Gitu. Masya Allah. Terlalu beresiko, maksudnya mobil belum tentu ketemu, udah pasti dosanya ya kan. Mendingan mobil nggak ketemu tapi ya udahlah nggak ada dosa. Iya. Dan lucunya ketika para tadi dukun-dukun apa segala macam giliran diserang, mungkin ada yang bongkar kedoknya, malah lapor polisi. Takut katanya pendapatannya nggak ada. Yang padahal tinggal pakai penglaris ya. Katanya punya. Kenapa langsung lapor polisi, panik? Jangan-jangan tuh banyak orang kaya ya yang dia bisa menggandakan uang tapi ilmunya dipakai sendiri. Terus ngapain ada profesi dukun? Apa? Ya nggak tahu, kotanya saya. Hidupnya juga mungkin nggak kaya-kaya amat lagi. Coba nanti dukunnya lo ajak podcast ya. Makasih deh. Apa tahu ya kan? Biasanya begitu. Sekarang jadinya dia heboh sendiri. Katanya udah nggak ada job, sepi.
Gimana? Ya itu bukan urusan kita lah. Maksudnya, Tapi misalnya di sini pesan moralnya adalah gini bro, sepakat banget bahwa banyak ya orang-orang kita mau jalan instan, ya mau kaya cepet, ya kan? Gue pengen Ridwan Hanif deh, biar bisa kaya misalnya nge-review mobil, tapi mungkin tidak sesuai dengan bidangnya, dipaksakan. Nah itu kan banyak fenomenal konten kreator zaman sekarang seperti itu. Nah artinya mungkin lo ada pesan-pesan buat teman-teman konten kreator yang baru mulai gitu. Sebenarnya gimana sih cara konsistennya? Gimana caranya ketika sampai kayak lo gini, lo udah gede sampai sekarang aja, ya masya Allah gitu kan. Biiznillah karena Allah kan tantangannya juga besar di atas sana bro. Ada banyak brand-brand masuk. Misalkan kami ini dari perusahaan asuransi jiwa, lo kan balap nih, lo kan kontennya otomotif nih. Coba lo harus bekali kehidupan lo. Anda ini mancing. Anda ini mancing. Aku suka mancing. Wah itu haram tuh. Pengen keluar dari kata-kata gue tuh begitu pasti lo. Nanti aku potong videonya. Iya, nah itu gimana bro cara menepisnya? Gimana sih jadi konten kreator yang halal gitu loh? Oke, kalau salah satu keberuntungan gue adalah gue itu orangnya senang belajar. Oke. Gue seneng dengan hal baru. Gue seneng ngulik. Gue seneng improve. Oke. Jadi dimanapun gue berada, ketika gue melakukan suatu pembelajaran, ketemu hal baru, itu menyenangkan buat gue. Jadi buat gue naik level, gue nggak ngerasa itu penderitaan. Oh, karena lu udah dalamin sebelumnya? Bukan, karena gue udah suka. Oke. Ngerti gak? Yeah. Lu belajar nih, misalkan lu kerja disuruh belajar software baru nih. Wih tahu dia. Iya kan? Software accounting ini kan. Iya. Buat ngitung keuangan misalnya di perusahaan gue kan kadang kan suka bingung ya. Kok banyak omset tapi kok sedikit banget ya duitnya apa segala macam. Jangan-jangan cash flow gue berantakan. Ternyata semenjak ada Zahir, lebih mudah kerja akuntan gue orangnya. Tapi kan gak semua orang senang belajar. Aduh software baru lagi, sial gue mesti belajar lagi. Gue alhamdulillah menurut gue privilege yang paling gue rasain positif dalam hidup gue tuh itu. Rasa senang ketika belajar, rasa senang ketika ketemu hal baru. Aduh, gue pengen tahu. Banyak yang nggak suka juga tapi belajar kan. Banyak yang suka, makanya itu keberuntungan gue yang membuat gue gampang adaptif. Gue main internet marketing bisa berubah haluan kesini ke situ. Gue nggak merasa gampang capek. Oke. Gitu. Oke, terus rencana ke depan lo apa? Untuk di channel Maksud Ridwan gue gini, cobalah kita untuk membandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu. Oke. Improvement apa yang udah kita lakukan dibandingkan kita tahun lalu. Oke. Jangan sampai kita di tahun ini sama tahun depan, ya, itu kita sama aja. Oke. Nggak nambah pinter, nggak nambah skill, nggak nambah pergaulan. Oke. Karena gue nggak bisa tuh, lihat tuh, lu coba dong seperti dia. Akhirnya lu ngejar seperti dia. Gue pengen kayak lu deh, misalkan gue mau ikut VJ-han juga nih biar kayak lu gitu kan. Tapi masanya udah beda, VJ-hannya udah nggak ada. Gimana gue cara jadi kayak lu? Ya. Oke, kooperatif dalam hal memilih sesuatu ya. Ya, iya. Nice. Gue di Klaten, orang di Jakarta, ini di sini semuanya advantage-nya beda-beda. Semuanya halangannya beda-beda. Jadi yang paling gampang adalah lu harus lebih baik dari diri lu di masa kemarin. Kalau lu merasa hari ini lu lebih jelek daripada masa lalu gitu ya, itu berarti ada yang salah. Itu adalah tanda bahaya. Oke. Iya dong. Oke. Jadi kalau misalkan mau mulai usaha, mau mulai kerja apa segala macam, coba kembali lagi ke situ. Apakah kita sudah lebih baik dibandingkan kita di masa lalu? Bukan kita harus bisa A, bisa B, bisa C. Menurut gue peluang orang beda-beda, dan itu gak applicable buat semua orang. Kondisi gue beda, kondisi lu beda, daerah kita beda, finansial kita beda, mindset kita berbeda. Tapi minimal kalau kita lebih baik dari kita di masa lalu, insya Allah dalam hal apapun kita akan jadi lebih advance lah. Keren. Bener, ini membantah stigma bahwa orang pengen sukses itu benchmarknya si Fulan. Orang pengen sukses, pengen kaya, benchmarknya si Fulan. Dia sibuk ngurusin target-target tujuannya seperti ingin menjadi orang lain. Tapi nyatanya, kenapa sih kita gak sibuk sama diri kita? Jangan-jangan lu sibuk ngurusin pas orang, udah 2 tahun berjalan, hidup lu masih stuck-stuck aja. Tanpa lu harus mikirin lu yang 2 tahun yang lalu, lu yang setahun yang lalu. Keren. Dan lu kebayang gak sekarang misalkan, si ini
bisnis kopi sukses. Akhirnya semuanya bikin kopi. Iya. Pusing gak lo? Semuanya bisnis kopi, mana yang bisnis bikin sedotan coba? Iya. Ini bahas pembahasan menarik lagi. Seru, nih kan? Mengenai supply chain. Semuanya pengen jadi YouTuber gitu kan? Edan. Nice. Makanya salah satu tujuan lo pindah ke Klaten ya ternyata ya mungkin lo udah ngerasa cukup di situ. Ya karena gue ngerasa gue lebih banyak bisa berkembang di situ sih. Dibanding gue di Jakarta. Kebalik ya, orang pengennya berkembang di Jakarta ya. Karena berkembang gue itu gue udah mikirnya bukan berarti gue lebih banyak duit di sini. Oh oke. Kalau banyak duit pasti banyak di Jakarta lah. Gue kerja bisa anytime, dapat campaign anytime, datang anytime gitu kan. Oh, gue tebak ya, ketika lo di sana lo lebih produktif secara mental, secara yang lain-lain. Kebahagiaan. Ya mungkin. Oh oke. Gitu loh. Oke, kebayang gue. Jadi hijrah itu gak melulu ngincar sesuatu yang wujudnya uang. Betul. Tapi lo bisa berangkat dari lo happy, lo senang. Jadi akhirnya produktivitas meningkat, bisa menghasilkan sesuatu juga lebih tepat. Keren banget ya. Keren kan gue ya. Ridwan Kamil emang. Akhirnya sadar kan ternyata Kamil apa Hanif? Akhirnya sadar kan ternyata gue gak cuma ganteng doang loh. Kita kasih solusi.